Sebelum kalian menonton videonya, yuk bantu aku banget yuk dengan cara subscribe. Satu subscribe sangat berarti bagiku. Ayo subscribe Bro Musa Konten. Terima kasih. Cek playlist channel Bro Musa Konten jika kalian suka dengan jenis atau genre video seperti ini. Baju gue basah habis mandi. Hai kalian semua, apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan Bro Musa Konten. Pada video kali ini gue akan membahas Poco X3 NFC kembali. Tapi yang kali ini gue bahas adalah fitur video di Poco X3 NFC. Bagaimana kita tahu ya, bahwa si Poco X3 NFC ini banyak banget sumpah fitur videonya. Kalau misalnya foto, pada pembahasan kali ini nggak gue bahas secara detail sih, paling gue coba-coba aja. Karena foto ya pakai Gcam juga udah bagus banget ya, udah setara DSLR. Tapi masalah video, nah ini harus menggunakan aplikasinya dari MIUI-nya langsung dari Poco Launcher atau MIUI Launcher. Fitur-fitur ini sama dengan fitur yang dimiliki oleh Redmi Note 9 Pro dan juga Poco X3 Pro yang nanti akan keluar. Gue udah lihat reviewnya sih, Poco X3 Pro itu mirip-mirip lah sama fitur yang ada di Poco X3 NFC. Tapi yang kali ini gue bahas device-nya karena yang gue punya ini Poco X3 NFC, ya gue bahas Poco X3 NFC. Gue akan bahas mulai dari videonya aja ya. Fitur-fitur video Full HD 60 fps, HD 30-60 fps, 4K, lalu mode Pro, lalu mode vlog, dan juga mode dual video. Dan beberapa mode di Pro itu gue bahas secara detail, makanya kalian subscribe dulu nih sebelum kalian nonton videonya lebih jauh. Kalian subscribe dulu, kalian like kalau kalian suka videonya, dan juga jangan skip. Kalian boleh percepat nonton videonya 2 kali, 3 kali, kecepatannya terserah, tapi jangan skip biar kalian dapat informasinya secara penuh. Karena fitur ini kita harus maksimalkan ya, dibanding kalian galau mau beli Poco X3 Pro tapi udah ngambil Poco X3 NFC. Ya udahlah, kita maksimalin aja apa yang kita punya dulu gitu loh. Baru kalian bisa ya ambil lah nantilah ya. Mungkin gue juga bakal beli Poco X3 Pro di bulan-bulan 6 bulan setelah rilis lah. Karena pasti goib dan harganya tuh tengkulak banget gitu loh. Kita akan bahas, let's go. Video kali ini adalah pembahasan mengenai fitur video di Poco X3 NFC yang sejenis dengan Redmi Note 9 Pro juga ada fitur seperti ini. Poco X3 Pro juga ada. Dan di midrange Xiaomi yang lain gue kurang tahu sih. Yang gue tahu itu Poco X3 NFC dan juga beberapa midrange Redmi Note 9 Pro dan juga Poco X3 Pro itu ada fiturnya mirip lah seperti itu. Oke, jadi untuk yang pertama yang gue bahas di mode video yang biasa ya. Dimana di mode ini kita bisa melihat, kita bisa memilih opsi wide 1 kali. Lalu ini ultra wide. Nah ini fokusnya tetap ya, fokusnya ini tetap, lampunya bisa dinyalakan dan wide. Nah fokusnya ini bisa kita ubah-ubah, bisa ke tangan kita juga bisa nggak ya, kedekatan mungkin. Nah seperti ini, nah itu kan jadi nggak fokus tuh. Lalu kita bisa double 2 kali ini untuk 2 kali zoom maksudnya ya. Udah, lalu kita bisa lihat di sebelah kiri bawah teman-teman itu ada flash tentunya. Dan opsi di atas flashnya itu ada ultra steady mode, video stabil. Ultra steady itu kalau di Samsung ya, ini video stabil aja dia bilangnya. Ya kita sebutnya ultra steady aja lah. Lalu bintang ini adalah filter-filternya dan juga ada opsi untuk mempercantik diri kalau kalian nggak pede ya. Kalau gue mah laki-laki ya pede-pede aja lah ya. Kita matiin aja opsinya. Lalu di atasnya ada garis 3 ini untuk melihat ada opsi support lain dalam melakukan perekaman video. Yang pertama itu kita bisa memilih FPS-nya dan juga resolusinya, mulai dari HD 720p 30 fps, Full HD 30 fps, Full HD 60 fps yang pasti bakal sering banget gue gunakan, dan 4K 30 fps. Yang paling jarang gue gunakan sih kayaknya 4K ya, dan gue nggak penting juga sih video 4K. Lalu di bawahnya ada setelan. Setelan ini bisa kita lihat opsi-opsinya adalah ada izinkan tandai video, ketuk tandai saat merekam video agar dapat kembali ke momen yang ditandai selama pemutaran video, dan lain-lain. Nah ini kita off aja lah ya. Stabilisasi gambar, nanti kita coba stabilisasi gambarnya.
lalu pengkodean video, fungsi tombol volume, lalu kustomisasi. Ini susunan fitur ya, dari beberapa fitur yang disediakan oleh si Poco X3 Pro. Ini kita back aja. Lalu ada mode kamera. Kita pilih panel lainnya aja ya, bisa di swipe ke atas bawah gitu lah ya, fitur-fitur yang lainnya. Lalu ada warna untuk AI apa namanya, untuk memilih menunya ya, kita pilih yang kuning aja nggak apa-apa. Lalu ada bunyinya ini bisa kita pilih retro, modern, negatif, dan standar. Krek yang gitulah, yang bunyi rananya cekrek gitu. Lalu ada lagi simpan info lokasi, kalian lagi di mana, disimpan info lokasinya. Lalu juga mode saku, jadi kalau kepencet video akan tertutup sensor ya. Lalu ada anti banding, kita pilih aja 60 Hz biar bisa 60 fps secara baik ya. Lalu ada simpan ke kartu SD, kebijakan privasi, pulihkan setelan bawaan. Untuk foto gua nggak bahas ya, karena kalian ya foto gitu-gitu aja lah, pakai Gcam aja lah bisa. Sekarang kita coba di lensa ultra wide-nya. Nah seperti ini hasilnya. Dia nggak bisa fokusin ya, karena lensanya udah fix gitu. Kita bisa cek cahayanya. Keren ya. Ini gue benar-benar bare hand ya, benar-benar nggak pakai tongsis, nggak pakai gimbal apalagi, cuma benar-benar tangan gue yang sering gerak. Lihat, stabil banget kan. Nih detail warnanya kayak gini. Ini sih kayaknya agak over, warnanya lebih cerah dari yang mata gue lihat ya. Tapi kan kalian bisa edit lagi di editin komputer ya, atau di KineMaster, di Premiere Pro atau KineMaster kalau HP ya. Yang pasti semuanya ketangkep, lihat. Oke. Ini cuma sepanjang tangan gue aja ini gue nge-record nih. Barusan kita sudah mencoba di lensa wide ya. Sekarang kita coba di ultra wide, Sekarang kita coba di lensa ultra wide-nya. Lensa ultra wide seperti ini hasilnya dengan perekaman Full HD 60 fps dan juga stabilisasinya aktif. Seperti ini hasilnya. Nah ini untuk mode yang lainnya kayak gini ya hasil ini. Nah bukan ultra wide, kamera wide biasa dengan stabilizer. Hasilnya kayak gini. Gue nggak tahu kenapa dia agak kayak agak ngelek gitu ya, tapi masih ke-record dengan baik sih. Cuma hasilnya nggak se-smooth pakai ultra wide-nya loh. Kalau yang di wide biasa ini gua rasa masih agak goyang ya stabilisasinya. Tapi kalau bagi kalian yang kurang pengen banget videonya stabil dengan lensa wide, bukan ultra wide ya, lensa wide yang biasa, kalian bisa pakai ultra steady stabilizernya, ada di Poco X3 NFC ini. Gue sih lebih, kalau misalnya pemandangan kayak gini, lagi jalan-jalan kayak gini ngevlog ya, gue lebih suka pakai yang ultra wide sih. Kamu di situ aja lah, duduk dulu. Oke, tadi kita barusan mencoba di video wide 60 fps dan kita coba di video ultra steady, dimana ketika kita klik ultra steady-nya ini, dia otomatis lensanya itu menjadi ultra wide ya, menjadi ultra wide dan juga 30 fps. Kita bisa lihat settingan fps-nya cuma di Full HD 30 fps, dia tidak bisa di 60 fps. Seperti ini hasilnya. Merekam di 30 fps ya, hasilnya kayak gini. Di ultra steady emang dia nggak terlalu banyak getar sih, tapi bener-bener cuma 30 fps aja. Fokusnya ya kurang sih menurut gua. Ya ini ultra steady-nya ya kayak gini biasa aja sih, 30 fps. Dia emang nggak goyang banyak sih, bener-bener apa namanya, stabil. Kita coba lari ya. Ya bener-bener stabil.
kayak gini. Nah, untuk nextnya kita pakai mode perekaman yang lain. Ini 30 fps ya, ultra steady. Kita ke Oke, barusan kita sudah mencoba di video ultra steady di 30 fps. Seperti itu ya hasilnya ya. Dan di bagian setelannya ini ada bingkai film. Bingkai filmnya ini untuk memotong frame ya, seakan-akan sinematik. Lalu ada tambah garis bantu. Ya, menambah garis saja biar tahu lurus atau enggaknya kita ngambil tag video. Ditambah pelurus lagi. Jadi kalau ditambah garis bantu dan pelurus, ini benar-benar lurus itu. Kalau misalnya miring, garis tengah yang miring ini ikut miring. Kalau lurus dia ikut lurus dan menyala kuning gitu loh. Lalu ada bisa merekam di makro 30 fps di HD aja. Kalau kita deketin, ini nggak bisa, fokusnya nggak bisa diapa-apain ya. Kalau kita deketin ya dia jadi makro, lihat. Detail kan ya. Kalian bisa lihat detail banget ya. Nah, hasilnya di lapangan seperti ini. Yaitu barusan adalah video makronya. Dan untuk lacak objek bergerak ini juga bisa kita pakai langsung tiba-tiba ke ultra wide ya. Kita bisa gunakan seperti ini. Kita klik di bagian tengah. Nah, nanti dia mengikuti nih, mengikuti si gambarnya, gerakan si objeknya, sorry. Pengambilan videonya ini menggunakan yang mode gerak itu ya, sensor geraknya. Oke lah, ke kiri ke kanan, cuma nggak bisa kenceng banget ya, cuma bisa pelan-pelan. Kalau kita ngejauh ngedeket gitu ya, kayak gini ya, dia nggak bisa kenceng-kenceng banget, sedang-sedang aja sih. Oke, fitur berikutnya itu yaitu autofocus. Nah, kalau misalnya yang benar-benar autofocusnya oke banget, itu lebih baik kalian pilih opsi di 30 fps sih. Autofocusnya itu benar-benar oke nih ya. Dia autofocus sendiri tanpa kita sentuh layarnya. Ini kan lagi fokus ke coffee-nya ya, ke tulisan ori coffee-nya. Kita langsung masuk tangan kita on frame. Nah, dia langsung fokus sendiri. Hilang, coba kita remote ya, pakai remote. Nah, langsung fokus ke objek yang ada di depannya. Yang belakangnya itu blur tuh, bisa kalian lihat tuh. Nah, kalau kita singkirkan objek yang di tengah ini, dia fokus lagi. Autofokusnya ini di 30 fps bagus banget. Cuma sayangnya kalau di 60 fps agak lambat ya. Oke, fitur berikutnya kita membahas video Full HD 30 fps. Hasilnya itu seperti ini. Oke, ini di mode perekaman 30 fps di Full HD dengan stabilisasi biasa. Hasilnya kayak gini. Hasilnya, gue sih lebih suka ngerekam di 60 fps ya, karena mata gue tuh lebih kayak enak aja gitu ngelihatnya. Nah, fokusnya dia lebih nangkep kan kalau yang 30 fps. Lu lihat tangan gue. Set. Tuh, udah langsung fokus kan, tanpa gue pencet pun ini udah fokus. Kalau 30 fps emang lebih fokus sih, tapi gue nggak tahu kenapa detail awannya jadi kurang kelihatan ya. Kalau mau awannya kelihatan, dikunci dulu di bagian awan. Jadi hasilnya kayak gini. Tuh, ini kelihatan awannya di Full HD 30 fps lensa wide biasa. Oke, mungkin untuk fitur bagian videonya itu udah cukup. Kita beralih ke mode Pro.
umumnya mode Pro itu, fitur Pro itu hanya untuk kamera aja ya, bukan untuk video. Tapi kalau di Poco X3 NFC, Redmi Note 9 Pro dan Poco X3 Pro ini bisa. Jadi kita nyalain dulu flashnya. Di bagian sisi kirinya ini kita bisa atur pencahayaan yang masuk. Ini bagian rata bingkai, rata-rata bingkai. Ini nggak begitu kepake sih, pembadan di tengah sama pengukuran tempat. Ini untuk mengatur cahaya yang masuk ya. Lalu yang garis 3 ini filter juga. Lalu yang garis strip 3 kita bisa lihat lebih banyak lagi opsinya. Ada setelannya itu ya sama-sama juga gitu seperti yang tadi. Lalu ada log. Nah, log ini untuk video mentah ya. Kita bisa lihat ya. Ini untuk video mentahnya gitu. Bisa kalian edit kembali, cuma sayangnya terlock di 4K 30 fps. Ada bingkai film, kembali seperti sinematik. Menurut gua nggak perlu begitu perlu sih. Garis bantu. Lalu histogram ini untuk melihat kadar warna gitu sih, bagi kalian yang bisa membacanya ya. Tapi nggak terlalu penting sih untuk pemula. Lalu ada pelurus, kembali lagi ada pelurus. Kalau bengkok dia kelihatan di dalam layarnya. Kalau nggak lurus, nggak rata, kita take videonya, dia bisa bantu kita. Lalu ada pelacak fokus, dimana kalau kita on kan ada sisi merah ini nih yang menyala. Nah, artinya fokusnya itu lagi fokus ke bagian belakang ini, apa namanya, ke coffee-nya. Coba kita di 30 fps saja, kita fokus ke tangan kita. Nah, maka tangan kita ini yang ada garis-garis merahnya, kalian bisa lihat ya. Tuh. Ada garis-garis merahnya ya. Kembali lagi ke kopi. Kalau remote ya remote-nya yang jadi ada garis merahnya. Ini kalau di hasil videonya itu nggak ada garis merahnya. Ini untuk track fokus aja ibaratnya. Tracking fokusnya. Kita off aja. Lalu ada verifikasi pencahayaan. Ini untuk melihat kalau ada sisi yang gelap, dikasih tahu sama dia seperti ini nih, bagian-bagian ini nih. Ini gelap, bagian ini butuh cahaya, dan dikasih tahu dengan garis arsiran kayak gitu loh. Nah, di bagian bawahnya ada WB. WB itu white balance. Kalian bisa sesuaikan dengan keinginan kalian ya, white balance-nya itu mau seperti apa. Tipe gambar yang akan kalian ambil. Lalu di atas WB itu ada F. F itu fokus, dimana kalau misalnya paling atas yaitu untuk shoot pegunungan, biasanya shoot fokus jauh gitu ya. Kalau di tengah kita bisa sesuaikan aja. Kalau misalnya kita mau fokus sama ininya ya kita sesuaikan titik fokusnya segini. Kalau mau fokus sama remote misalnya, remote kita sesuaikan aja tuh segini fokusnya. Dan paling bawah itu makro, mikro. Lalu di atas F ada S. Ini sepertinya shutter speed gitu ya, untuk gelap dan terang. Kita auto aja. ISO dari 100, ISO-nya 100 sampai 6400 kita auto aja. Exposure value ini untuk mengatur keterangan, cerahan dan juga gelap dari video yang kita ambil. Kita 0 aja. Dan di sini ada opsi untuk wide, ultra wide dan juga makro untuk pilihan lensanya ya. Ini lensa wide, ini ultra wide. Tuh, kita bisa lihat kalau ultra wide fokusnya ini F-nya ini mati ya, tuh nggak bisa dipencet. Dan makro juga F-nya mati, nggak bisa dipencet. Oke. Dan fitur yang gue suka lagi ya, yaitu fitur video untuk dual video. Seperti ini nih, dual video. Kalian bisa cek hasilnya di lapangan seperti ini.
Oke, selain dual video ada satu lagi yang gua suka. Bukan video singkat. Kalau video singkat ini ya cuma bikin video dikasih musik udah itu aja sih, membosankan sih menurut gua. Nggak seru juga. Tapi vlog dimana kalian bisa membuat story Instagram, story WA, karena pengambilan video vlog ini sinematik, dikasih musik oleh Xiaomi dan juga dikasih transisi oleh Xiaomi, jadi otomatis gitu loh. Nah, di sini ada beberapa opsi mulai dari activities, dreams. Sebelum kita take bisa kita lihat dulu, klik. Nah, nanti seperti ini kira-kira video yang akan kita ambil. Cuma kita diamkan aja kameranya, benar-benar steady aja. Nah, kayak gini ya hasilnya. Banyak opsinya, banyak banget. Gue biasanya pakai travel sama activities. Nah, hasilnya di lapangan seperti ini. Oke, selain itu ada satu fitur lagi yaitu cloning sih. Tapi menurut gua kurang pakai sih fitur ini ya, karena gimana ya? Kayak norak aja sih bagi gua. Mungkin kalau yang lain seneng ya silahkan pakai ya. Tapi cloning ini ya mengcloning aja sih. Ceritanya kalian lagi take di bagian ini, lalu nanti ada di bagian ini, jadi ntar seakan orangnya ada dua, kayak gitulah intinya. Seperti di tampilan gambar inilah yang lagi di display ini. Udah sih, mungkin segitu aja ya video review dari fitur kamera, fitur video di Poco X3 NFC. Menurut kalian gimana? Menurut gue sih worth it banget ya. Apalagi bagi kalian yang modal cuma HP, menjadi YouTuber ya kayak gue ya. Modal cuma HP, ya udah kalian beli aja Poco X3 NFC, udah banyak banget opsi untuk perekamannya, terutama di 60 fps-nya bisa ultra wide, dan juga ada mode pro di 60 fps juga, karena menurut gua kalau video 30 fps bagi mata gua itu kurang gitu. Gua lebih suka di 60 fps. Mungkin segitu aja video gua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Silakan kalau misalnya mau ada yang ditanyakan seputar Poco X3 NFC.